Selamat, Anda beruntung telah menemukan konten ini. Pastikan kasih komentar positif untuk membantu orang yang menonton selanjutnya. Mari kita mulai dari gambaran besarnya. Bukan uang yang membuatmu gelisah, tapi yang mengganggu pikiranmu adalah khawatir akan kehilangan rasa aman, harga diri, cinta, dan masa depan yang kamu impikan. Bayangkan Anda berdiri di ATM, melihat saldo rekening di Desember ini. Ada tagihan hutang, uang sekolah anak yang harus dibayar bulan depan, parsel Natal untuk keluarga, THR untuk asisten rumah tangga, dan belum lagi biaya liburan yang sudah dijanjikan ke anak-anak. Berdasarkan survei kecil yang saya lakukan terhadap 500 subscriber channel ini bulan lalu, ternyata 7 dari 10 orang mengalami tekanan finansial yang sama di Desember. Yang membedakan mereka adalah ini: 5 orang panik, mengambil pinjaman darurat, dan masuk ke lubang yang lebih dalam. 2 orang lainnya justru tenang, duduk, membuat catatan kecil, dan 3 bulan kemudian, mereka sudah bebas dari tekanan itu. Apa rahasianya? Rahasia mereka bukanlah keberuntungan atau gaji besar, melainkan keberanian untuk jujur menghadapi, lalu mencatat dan merencanakannya. Tapi inilah yang sering jadi pertanyaan. Mengapa masalah uang yang sebenarnya bisa dihitung dengan angka konkret, justru terasa seperti monster tak terlihat yang menghantui kita setiap hari? Seneca, filsuf stoik dari Roma kuno, pernah mengatakan dengan tajam, bukan karena hal-hal sulit sehingga kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani sehingga hal-hal itu menjadi sulit. Maksudnya gini, masalah finansial kita terasa berat bukan karena angkanya terlalu besar, tetapi karena kita takut untuk menghadapinya dengan jujur dan memecahnya jadi bagian-bagian kecil yang bisa kita tangani. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Untuk yang belum, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan wawasan berikutnya yang bisa mengubah cara Anda menghadapi hidup. Desember bukan bulan biasa. Ini adalah bulan di mana semua tagihan datang bersamaan, di mana ekspektasi sosial memaksa kita mengeluarkan uang lebih banyak, di mana kata tidak terasa seperti pengkhianatan terhadap orang-orang yang kita cintai. Kita tidak bisa mengontrol berapa banyak tagihan yang datang, tapi kita sepenuhnya bisa mengontrol bagaimana kita merespons dan mengatur strategi menghadapinya. Tapi tunggu dulu, bagaimana caranya kita bisa tetap tenang ketika angka-angka di depan mata terasa menakutkan? Hari ini, kita akan membuka 3 pintu solusi. Jadi persiapkan dirimu untuk mendapatkan upgrade kemampuan dalam memecah masalah rumit di Desember jadi sederhana, khususnya di masalah tekanan finansial. Monster bayangan yang kita ciptakan sendiri. Mari kita mulai dengan kejujuran brutal. Masalah uang itu nyata, tapi yang membuat kita lumpuh bukanlah angkanya, melainkan cara kita memikirkannya. Coba bayangkan seperti ini. Anda baru dapat tagihan hutang 20 juta. Begitu lihat angka itu, yang terlintas di kepala bukan cuma angka, yang muncul adalah gambaran menakutkan, bukan? Dari mana saya dapat uang sebesar ini? Bagaimana kalau saya tidak bisa bayar? Bagaimana kalau rumah disita? Otak Anda langsung melompat ke skenario terburuk. Angka 20 juta tadi berubah jadi monster raksasa yang siap menghancurkan hidup Anda. Padahal kalau kita tenang sejenak dan lihat dengan cara berbeda, 20 juta itu bukan satu masalah besar yang harus diselesaikan sekaligus. Itu adalah gabungan dari banyak tagihan kecil yang bisa kita atur. Misalnya, 5 juta untuk belanja bulanan yang bisa dicicil, 3 juta untuk makan di luar yang sebenarnya bisa dikurangi, 7 juta untuk shopping online yang tidak terlalu penting, 5 juta untuk biaya lain-lain. Nah, sekarang bukan lagi monster 20 juta kan? Sekarang jadi 4 masalah terpisah yang masing-masing punya solusi berbeda. Yang 7 juta istri Anda belanja online, stop dulu bulan depan. Yang 3 juta kebiasaan makan di luar, masak di rumah. Lihatlah uraian itu, tiba-tiba yang tadinya terasa mustahil, sekarang jadi bisa ditangani. Ada contoh seperti ini, bayangkan Anda harus memindahkan tumpukan material bangunan seberat 1 ton dari halaman depan ke halaman belakang. Jika Anda melihatnya sebagai satu tumpukan raksasa, Anda akan bilang mustahil. Tapi jika Anda mengambil satu persatu material, membawanya ke belakang,
lalu kembali mengambil material berikutnya. Dalam beberapa jam tumpukan itu akan habis. Masalah uang bekerja persis sama. Cerita nyata dari Dani, salah satu subscriber kita. Dia punya utang 30 juta, panik total. Setelah dipecah jadi 15 tagihan kecil, dan ditangani satu persatu selama 6 bulan, dia sekarang tinggal 8 juta lagi. Tapi bagaimana kita mulai memecahnya? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Sebelum lanjut, saya ucapkan selamat karena Anda telah menguasai dan berhasil mengupgrade kemampuanmu. Oke, mari kita lanjut bagian 2. Teknik memecah beban jadi langkah kecil. Inilah yang jarang orang pahami. Masalah besar bukan diselesaikan sekaligus, tapi dipecah dan ditaklukkan bagian per bagian. Ambil contoh konkret. Anda punya 5 masalah finansial di Desember, tagihan pajak kendaraan 5 juta, uang sekolah 3 juta, parsel Natal 2 juta, THR asisten 1 juta, dan cicilan kendaraan 2,5 juta, total 13,5 juta. Anda panik? Jangan sampai. René Descartes, filsuf dan matematikawan Prancis, mengajarkan prinsip yang mendasar, bagilah setiap kesulitan menjadi bagian sekecil mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Maksudnya gini, jangan lihat 13,5 juta sebagai satu beban raksasa yang harus dilunasi besok. Lihat itu sebagai 5 tantangan terpisah yang masing-masing punya solusi berbeda dan waktu penyelesaian yang berbeda. Bagilah setiap kesulitan menjadi bagian sekecil mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan kesulitan itu. René Descartes, filsuf dan matematikawan Prancis. Maksudnya gini, jangan lihat 13,5 juta sebagai satu beban raksasa yang harus dilunasi besok. Lihat itu sebagai 5 tantangan terpisah yang masing-masing punya solusi berbeda dan waktu penyelesaian yang berbeda. Sekarang kita pecah lagi menjadi bagian kecil. Contoh, pajak kendaraan 5 juta bisa dicicil 3 bulan jadi 1,7 juta per bulan. Uang sekolah 3 juta mungkin bisa nego pembayaran 2 tahap. Parsel Natal 2 juta bisa dikurangi jadi parsel sederhana 800.000 tanpa mengurangi makna. THR asisten 1 juta, ini prioritas harus dibayar penuh. Cicilan kendaraan 2,5 juta, sudah fix, harus dilunasi. Lihat, tiba-tiba masalah 13,5 juta berubah menjadi daftar aksi konkret. Nego dengan pihak sekolah, kurangi budget parsel, sisihkan uang THR, pastikan cicilan lunas. Masing-masing punya solusi, masing-masing bisa ditangani satu persatu. Itu dia cara penguraian langkah konkretnya. Tapi bagaimana kita tetap konsisten untuk menerapkan di kehidupan kita? Ada di bagian 3 jawabannya. Strategi konkret yang bisa dimulai hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, eksekusi. Tapi tunggu, sebelum lanjut, saya tahu mungkin ada suara di kepala Anda yang berkata, teori lagi. Gua udah tahu tapi tetap aja gagal. Nah, kita akan bungkam suara itu sekarang. Karena ini bukan teori kosong, ini adalah sistem konkret yang sudah terbukti bekerja untuk ratusan orang, termasuk saya sendiri. Jadi beginilah langkah pertama yang harus Anda lakukan hari ini juga, dan saya mau Anda benar-benar melakukannya sekarang sambil menonton ini. Di layar, Anda sekarang lihat template tabel 3 kolom. Pause video sekarang, screenshot, dan mari kita isi bersama-sama. Kolom pertama, masalah finansial. Tulis semua tagihan dan pengeluaran Desember yang bikin Anda stres. Kolom kedua, bisa dikurangi atau tidak. Tandai mana yang bisa dinegosiasi atau dikurangi. Kolom ketiga, langkah konkret pertama. Tulis satu aksi spesifik yang bisa Anda lakukan untuk masing-masing masalah. Contoh, untuk tagihan pajak kendaraan, langkah pertama adalah cari info pemutihan, ini bisa mengurangi denda tunggakan. Untuk parsel, langkah pertama adalah buat daftar penerima prioritas dan budget maksimal per parsel. Sudah pause dan screenshot? Bagus. Sekarang lanjut. Analoginya seperti memasak sup untuk keluarga besar. Anda tidak memasak semua bahan sekaligus dalam satu panci raksasa tanpa urutan. Anda mulai dengan kaldu, lalu potong sayuran satu persatu, masukkan yang perlu waktu lama dulu, baru yang cepat matang. Dalam 1 jam sup hangat siap dihidangkan. Masalah uang sama persis. Anda mulai dengan yang paling mendesak dulu, lalu yang penting, baru yang bisa ditunda. Anda tidak menyelesaikan semuanya dalam 1 hari, tapi Anda membuat progres setiap hari.
Dan mari kita integrasikan semua pembelajaran tadi. Pertama, kita tahu bahwa otak kita membesar-besarkan masalah uang karena melihatnya sebagai satu monster raksasa. Kedua, kita belajar bahwa solusinya adalah memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang bisa ditangani. Ketiga, kita sekarang punya strategi konkret, buat daftar masalah, identifikasi yang bisa dikurangi, dan tentukan langkah pertama untuk masing-masing. Gabungkan semua ini, dan Anda punya formula yang ampuh. Hadapi kenyataan dengan jujur dan bermartabat, pecah jadi langkah kecil, eksekusi satu persatu, dan rayakan setiap progres sekecil apapun. Itulah jalan keluar dari tekanan finansial di Desember. Masih belum paham dengan sempurna? Perhatikan ini. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, mengapa masalah uang yang bisa dihitung dengan angka justru terasa seperti monster tak terlihat? Jawabannya cukup sederhana pemirsa. Karena kita melihatnya sebagai satu kesatuan yang mengerikan, bukan sebagai kumpulan masalah kecil yang masing-masing punya solusi. Anda tidak akan keluar dari tekanan finansial dalam satu hari, tapi Anda bisa mulai hari ini dengan satu langkah kecil. Telepon pihak pemberi hutang untuk nego cicilan. Buat daftar pengeluaran yang bisa dikurangi. Sisihkan 50.000 pertama untuk dana darurat. Langkah kecil itu yang akan membawa Anda ke kebebasan finansial. Mulai hari ini, ambil satu lembar kertas, tulis 3 kolom yang saya sebutkan tadi, isi dengan jujur, pilih satu masalah, ambil langkah pertama, besok, ambil langkah kedua, lusa, lanjutkan lagi. Sebelum Anda sadar, Desember yang tadinya menakutkan sudah hampir selesai, dan Anda masih berdiri tegak dengan kepala terangkat, bukan karena masalahnya hilang seketika, tetapi karena Anda sudah menguasai cara memandang dan menghadapinya. Dan jangan lupa, jika video ini memberikan nilai untuk Anda, tekan tombol like, bagikan kepada orang yang mungkin sedang berjuang dengan hal yang sama, dan subscribe sekarang sebagai ucapan terima kasih dan penyemangat kami untuk membuat konten yang baik dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam tetap tenang.